Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin, amin. Kita mau bicara tentang rivalitas negara-negara Asia Tenggara yang kita lihat dari partisipasinya di Piala Asia, terutama Ya, untuk Piala Asia di tahun 2022 dan 2023. Bro ya Ipung, betul. bagaimana nih bro? Ya, memang ternyata ya kalau kita melihat rujukannya adalah partisipasi di Piala Asia dari segala tingkat usia, level usia, terdapat ada 5 ya, 5 negara Asia, Asia Tenggara yang kemudian bisa berpartisipasi di event-event yang dimaksud tadi. Negara tersebut adalah Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia dan terakhir adalah Laos gitu loh, Bro. Nah, Iya. oke, Laos ini bermain di Piala Asia yang mana nih, Bro? Kan dia Piala Asia ada yang Ya, junior ya, U17, uh, U20 dan juga U23 dan juga ada dan senior senior ya. ya. Betul. Nah, ini saya lihat dari U17 dulu ya, Bro ya. Mhm. Partisipasinya. Untuk U17 yang bisa berpartisipasi dari 5 negara tersebut itu adalah Vietnam, Thailand, Malaysia dan Laos. Mhm. Justru Indonesia gagal di sini. Iya, benar. Nah, untuk yang U20 yang bisa berpartisipasi yang sudah pasti ya, Bro. Itu Mhm. adalah Vietnam dan Indonesia. Nah, Mhm. Thailand sendiri masih dalam tanda tanya karena menunggu hasil di grup yang ada Australia, Irak dan sebagainya ya. Mhm. Karena dan Kuwait kalau nggak salah. Dan karena mereka juga kan baru memulai pertandingan gitu. Karena ada perubahan tuan rumah. Iya. Nah, sedangkan Thailand posisinya ada di runner up paling buncit terbaik ya. Mhm. Jadi ini juga masih dalam tanda tanya. Mhm. Nah, untuk yang U20 yang bisa berpartisipasi, yang katakanlah ya, saya sebut aja Mhm. Indonesia, Vietnam dan Thailand dalam tanda tanya. Sementara Malaysia dengan Laos tidak berpartisipasi. Gitu. Betul. Nah, Mhm. untuk U23 yang sudah yang berpartisipasi ya untuk Piala Asia 23 itu Malaysia, Vietnam dan Thailand. Sementara Indonesia dan Laos tidak. Gitu Mhm. loh. Mhm. Mhm. Nah, untuk di senior yang bisa berpartisipasi, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia, Laos tidak. Ya, kalau kita rangkum, berarti yang paling dikdaya deh dalam hal ini ya, karena memasuki semua level usia, itu Vietnam ya, sudah pasti Mhm. memasuki di semua level usia. Kemudian di urutan kedua ada Thailand. Thailand juga sebetulnya ada 4 yang sudah pasti, ada 3 yang sudah pasti dia ikut. Sementara 1 masih menunggu hasil. Mhm. Sementara yang berikutnya ada di Malaysia. Malaysia bisa hadir di U17, U23 dan senior. Mhm. Mhm. Sedangkan Indonesia bisa hadir di U20 dan senior. Ya. Dan yang terakhir adalah Laos yang hanya berhasil di U17 gitu, Bro. Oke, ini menarik sekali ya bro ya. Jadi Hmm. dari 11 negara Asia Tenggara yang Ya, bisa melaju ke Piala Asia di tahun 2022 dan 2023 itu ternyata hanya 5 negara saja ya. iya, Ya, memang seperti itu kenyataannya ya. Dan iya betul. eh, tinggal kita menunggu untuk Thailand ya. Kalau tidak salah mungkin hasilnya akan pada tanggal 18 itu adalah laga terakhir dari grup H. Dari situ Hmm. kita bisa lihat apakah Thailand masuk ke Piala Asia atau tidak. Gitu. Iya, betul, betul. Nah, yang untuk U23 ini kan kejadiannya di Hmm. tahun 2021 ya untuk kualifikasi dan finalnya putaran finalnya dilaksanakan di tahun 2022. Mestinya sudah ada juara ya, Om. Iya, memang juara dalam Under 23 kemarin, kalau nggak salah berjalan di bulan Juni Juli ya, Mhm. itu sudah ada 4 negara sebetulnya yang masuk semifinal, Mhm. yaitu Uzbekistan, kemudian Arab Saudi, Australia dan Jepang. Hmm. Nah, dari 4 negara itu kemudian yang bisa mencapai final itu adalah Uzbekistan dengan Arab Saudi justru. Hmm. Nah, di final, di laga final, Arab Saudi mengalahkan Uzbekistan. Dan untuk peringkat ketiga, Jepang bisa mengalahkan Australia gitu.
Ya, oke. Mm. Bro, ini kan Piala Asia Mm. nih balik lagi ya kan kalau rencananya yang senior nih kan akan diselenggarakan di Cina waktu itu, tapi Mm. kemudian Cina mengundurkan diri sebagai tuan rumah, kemudian AFC membuka apa Ya, namanya? Membuka peluang ya. peluang lah untuk Nah, negara-negara lain untuk menjadi host dan Indonesia waktu itu mendaftarkan dan iya. kalau tidak salah hari ini akan diputuskan apakah Indonesia menjadi tuan rumah atau tidak karena pada hari Senin tanggal 17 ini akan dilakukan pemungutan suara siapa yang akan menjadi tuan rumah. Ini ada yang bertanya, kok katanya kita kan baru aja kejadian Kanjuruhan kok udah jadi mengajukan menjadi tuan rumah Piala Asia. Kalau tidak salah Mm. justru pengajuannya sudah lama ya, jauh Udah sebelum lama, jauh kejadian sebelum Kanjuruhan. Kanjuruhan. Iya. Bisa Betul. dijelaskan, Bro? Ya memang kan setelah China menarik diri untuk menjadi host Piala Asia, itu dibuka oleh AFC siapa yang kira-kira negara yang mau untuk menjadi host. Dan di situ ada 3 negara sebetulnya yang berpeluang. Selain Indonesia, ada Korea Selatan dan Qatar. Nah, sepertinya ini kan sebetulnya penentuan siapa yang akan menjadi host akan menjadi voting ya. Tapi kalau melihat bahwa belakangan ini ada terjadi tragedi di Kanjuruhan, ini juga kan akan menjadi poin penting untuk penilaian untuk menjadi host di Piala Asia. Rasanya Indonesia akan didiskualifikasi ya dalam hal ini ya. Dan sangat mungkin bahwa pergelaran Piala Asia, kalau enggak ya di Qatar ya di Korea Selatan. Tapi saya sih berpikir ada kemungkinan ini dilakukan di Korea Selatan karena Qatar juga terlalu mepet dengan jadwal Piala Dunia gitu loh, Bro. Ya, berdasarkan informasi kalau misalnya dilaksanakannya di Qatar itu akan dilaksanakan tahun depan bulan Januari karena memang dari suhu udaranya juga yang memungkinkan adalah di bulan tersebut. Sementara kalau di Korea Selatan juga akan mundur ke bulan Juli tahun depan. Iya, Ya. betul. Dan Ya memang ada kemarin tuh sebetulnya salah satu ya bargaining power kita bahwa kalau ini dilakukan di Indonesia tidak ada ini ya jadwal yang di reschedule. ya, Dan karena kita juga melihat bahwa animo masyarakat sepak bola Indonesia kan begitu besar. Tapi betul. dengan berlangsung terjadinya peristiwa Kanjuruhan, rasanya tidak mungkin lah Indonesia akan ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya, tapi bisa aja keajaiban karena memang Indonesia menyatakan bahwa akan melakukan transformasi sepak bola nasional. Bisa saja ini Indonesia ada mukjizat menjadi tuan rumah. Bisa aja toh kan, ya. Iya. Kan AFC juga bersama-sama dengan FIFA menjadi partner pemerintah Indonesia untuk membangun sepak bola yang baru melalui program transformasi sepak bola nasional. Oke, sobat, itulah kita tadi bicara tentang rivalitas negara-negara Asia Tenggara yang bisa kita lihat dari partisipasi negara-negara Asia Tenggara di Piala Asia. Ya. Menurut sobat sendiri, kira-kira tahun berapa Indonesia bisa mengikuti semua Piala Asia? Apakah 2 tahun yang akan datang? Bisa? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Baik.